Nah, yang menarik adalah semakin ke sini profil kebugaran itu malah semakin menurun. Dapat dilihat dari kalau di dunia itu tingkat aktivitas fisik orang-orang itu hanya sekitar 26% yang memenuhi rekomendasi. Kalau dilihat berdasarkan negara, semakin tinggi income-nya, jumlah yang melakukan aktivitas fisik yang sesuai rekomendasi juga semakin menurun. Kalau berdasarkan jenis kelamin, yang perempuan lebih banyak yang tidak memenuhi rekomendasinya. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia itu Riskesdas 2013 menunjukkan hanya sekitar 17% orang yang memenuhi rekomendasi aktivitas fisik dan dianggap bugar. Kemudian 26% itu memenuhi rekomendasi, tapi status kebugarannya belum diketahui. Yang menarik lagi, ada studi dari Stanford University yang memperlihatkan bahwa jumlah langkah kaki yang dilakukan oleh orang Indonesia itu jauh di bawah rata-rata langkah kaki penduduk dunia. Indonesia hanya sekitar 3.500, sementara di dunia itu 4.500. Studi ini kemudian memunculkan istilah orang Indonesia itu dianggap pemalas karena jumlah langkah kakinya yang lebih sedikit dibandingkan rata-rata orang di dunia. Gizi merupakan salah satu faktor yang mendukung kebugaran. Contohnya adalah zat gizi makro, yaitu karbohidrat, lemak, protein, adalah zat gizi yang membantu memproduksi energi, dan energi merupakan komponen yang penting untuk kebugaran. Karbohidrat juga merupakan bahan bakar yang efisien ketika seseorang melakukan aktivitas fisik. Protein membantu dalam proses pembentukan hormon dan enzim yang juga membantu dalam proses metabolisme energi. Itu dari sisi zat gizi makro. Sementara dari zat gizi mikro yang berupa vitamin dan mineral, vitamin-vitamin yang tergolong dalam keluarga vitamin B itu juga berperan dalam proses pembentukan energi. Jadi kita punya bahan bakar berupa karbohidrat atau lemak, tanpa adanya vitamin B, dia tidak dapat dikonversi menjadi energi. Kemudian vitamin-vitamin yang berkaitan dengan antioksidan, contohnya vitamin A, C, dan E, itu juga dapat membantu mereduksi atau mengurangi efek dari kerusakan yang ditimbulkan setelah aktivitas fisik. Karena kan saat beraktivitas fisik, contohnya sel otot itu akan rusak. Agar dia cepat pulih lagi dan memproteksi kerusakan yang lebih luas, maka dibutuhkan antioksidan. Kemudian ada mineral-mineral yang juga berperan dalam membantu kekuatan tulang, misalkan contohnya adalah kalsium. Lalu ada kalium dan magnesium yang membantu dalam gerak koordinasi otot, sehingga otot dapat digerakkan dengan baik, seperti itu. Setelah kita tahu fungsi dari zat gizi, nah di sisi lain yang menunjang kebugaran itu adalah aktivitas fisik. Apa sih aktivitas fisik? Aktivitas fisik adalah kegiatan yang melibatkan gerak otot rangka dan mengeluarkan energi. Jadi apapun yang kita lakukan kalau menggerakkan otot rangka itu tergolong dalam aktivitas fisik. Beda sedikit dengan olahraga. Olahraga itu adalah aktivitas fisik yang dilakukan berulang secara rutin dan memang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran, gitu ya. Nah, semakin sering seseorang melakukan aktivitas fisik atau semakin aktif hidup seseorang, maka tingkat kebugarannya pun akan terjaga. Yang perlu diingat ada beberapa prinsip dalam aktivitas fisik dalam hal menunjang kebugaran. Yang pertama adalah ada prinsip dari overload. Artinya, supaya kebugaran itu tercapai, aktivitas fisik yang dilakukan harus lebih berat ketimbang aktivitas dia sehari-hari. Jadi kalau misalkan sehari dia biasa jalan 2.000 langkah. Nah, dia harus melakukan aktivitas lebih dari 2.000 langkah. Berikutnya ada prinsip spesifik. Artinya, kalau kita mau mendapatkan kebugaran kardiorespiratori, maka bentuk aktivitas fisiknya juga harus berupa aktivitas kardiorespiratori. Misalkan jalan santai, kemudian berenang, dan sebagainya. Kalau mau mendapatkan kebugaran otot, ya harus berupa aktivitas kekuatan otot. Misalkan ngangkat barbel, push up, sit up, dan seterusnya. Berikutnya adalah prinsip dari reversible. Jadi kalau seseorang sudah rajin beraktivitas fisik, lalu dia bugar, tiba-tiba dia stop
berhenti 2 hari. Nah, itu setelah dia memulai lagi di hari ketiga, itu seakan-akan memulai lagi dari nol, karena kondisi tubuh kembali ke titik awalnya lagi. Itulah kenapa aktivitas harus dilakukan secara rutin. Tetapi juga ada prinsip berikutnya, ada prinsip recovery. Tidak boleh kemudian setiap hari itu aktivitasnya diforsir. Tetap harus memberikan waktu istirahat bagi tubuh untuk melakukan pemulihan. Karena tadi dalam beraktivitas ada sel-sel yang rusak sehingga dia butuh waktu untuk dipulihkan kembali. Seperti itu.